Orang yang bergerak di bidang seni, tuanya semua miskin. Mamanya mesaman sampai mesedati pacok pengen. Ketika nyan hanai permen, tapi beda dengan di Jakarta. Di Jakarta seniman hebat-hebat. Kalau event pagelaran seni Aceh jarang kita buat, maka orang buat konser di sini. Ketika Sementara itu tertolak. Sementara atatanya hana continue. Ataga continue uji. Nah, jadi kata pendeleh ke gop. Atadro depi hanai buda-buda, hanai ataga pi hanji main. Sementara kehidupan rakyat ini butuh seni. Jadi punya ubat hatinya Allah, ubat susah piasan benar. Urang melaun ngan urang megon. Dua samlah ke puncak utama yang ke pangkai bagi getanya. Udiplah menangkro makmu senia. Iti bom bam bom bom mata jatuh padi. Ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan kali ini kita kedatangan tamu Tunku Yusdedi, sarjana pendidikan, seorang tokoh budayawan yang sudah malang melintang tentang dunia adat, dunia seni yang berkiprah untuk Aceh, nasional bahkan internasional. Untuk mempersingkat waktu, kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Tunku Yusdedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sepertinya suasana Aceh agak dingin karena hujan ya. Ya, mudah-mudahan walaupun nggak ada hujan tetap dingin juga. Tetap dingin. Itu yang kita harapkan. Itu kita harapkan. Apalagi manusia-manusia yang berbudaya, manusia-manusia yang berkarakter itu adalah tetap kepalanya yang dingin ya. Ini saya menyapa, nama ini Tunku Yusdedi, sarjana pendidikan. Saya sapa Tunku Yusdedi ya dengan nama lengkap. Tunku Yusdedi sebagai tokoh atau sosok budayawan di Aceh, nggak publik mengetahui sejak kapan muncul pikiran atau kiprah mencintai dunia seni. Jadi dunia seni mungkin faktor gen ya, faktor keturunan. Jadi kakek saya juga dulu seniman sedati. Kemudian dari kakek turun ke cucu. Ya. Turun ke cucu dan banyak yang saya belajar tanpa kita sadari. Dari mulai kita mungkin di ayunan, beliau menghina bobokan dengan syair-syair Aceh itu. Kemudian ketika saya ingat, kalau saya misalnya kita umur 7 tahun itu pernah ngambek, marah-marah. Tapi kalau datang kakek saya, dia nggak pernah melarang saya lagi marah-marah itu. Dia cuma melantunkan aja syair sedati, terakhir hilang marah dan saya ikut menari. Jadi lantunan kakek itu menginspirasi batin. Menginspirasi batin. Mungkin kalau orang bilangnya, be menan, itu belum tentu saya dengar. Iya betul. Tapi begitu dia melantunkan syair-syair itu, kemudian kaki kita tergerak yang tadinya marah menjadi tidak marah dan ikut menari. Itu dulu kan tidak terasa ya. Ya. Saat ini ketika sudah malam melintang termasuk dunia pendidikan, dunia sosial dan keadaan terkini, itu memang keadaan itu ada getaran batin mungkin atau bagaimana? Yang perasaan Tunku Yusdedi gimana itu? Memang dulu saya berkesenian itu 1988. 1988 itu di Sanggar Cut Mutia. Sanggar Cut Mutia itu di Kabupaten Aceh Utara. Aceh Utara. Aceh Utara. Pada saat itu belum ada kota Loksmawe. Dan bupatinya Bupati Ramli Ridwan. Oh ya. Ya. Kebetulan anak beliau juga ikut menari. Semuanya, cuma satu anaknya yang pertama yang laki yang tidak menari. Yang lain lebihnya semuanya menari. sebagai penari. Sebagai penari. Nah, dari situ kita mulai, yang dulunya banyak anak-anak Aceh ini menyatakan kalau kita main rapainya kolot. Ika kayak main drum, ika kayak main rapai. Merasa itu tertinggal gitu ya. Tapi saya terus menekuni itu.
Dan pemerintah menggalakkan tentang seni budaya tradisional Aceh ini harus dikembangkan. Jadi Sanggar Cut Mutia itu mendapat support dari pemerintah. Iya, itu memang khusus sanggar yang diketuai oleh Ibu Bupati pada saat itu. Ya. Sanggar itulah yang membuat kita mungkin hari ini bisa agak sedikit dipandang orang. Karena walaupun kita orang miskin, orang kampung, tapi kita hidup di istana. Di Meligo. Di Meligo. Kami sebelum menari, kami ikut nonton di dalam rumahnya Bupati. Bahkan ketika Pak Bupati pulang, beliau menanyakan, anak-anak udah sholat apa belum? Kalau belum sholat, ya sholat dulu. Kalau belum makan, silakan makan dulu. Oke, tadi disebutkan bahwa jiwa seni, jiwa budaya yang menginspirasi Tunku Yusdedi itu dari kakek, misalnya. Dan sudah berkiprah di Sanggar Cut Mutia. Lingkungan Kota Lok Semawe waktu itu gimana terhadap pentas seni tari itu? Dulu sebenarnya jauh lebih maju daripada hari ini. Oh iya? Kalau di Lok Semawe itu orang menyebutnya petrodolar. Sejak 78 itu ya, sedangkan ini 88 ya. Sementara ini 88. Itu 10 tahun sejak diresmikan itu puncak. Iya. Kalau kita ke Jomblang hari ini, hari ini cuma ada jambo-jambo rujak saja. Tapi kalau dulu situ ada kotek. Ya, kotek. Ada kotek di situ, ada orang tempat nginap di pinggir laut, ada biliar di situ. Semua ada hiruk pikuk modern itu ada di sana. Siap. Kemudian ada Sujuya, yang mana Banda Aceh aja belum ada mall pada saat itu, tapi di Lok Semawe itu sudah punya mall. Punya mall. Artinya giat ekonomi rakyat juga luar biasa, berjalan. Luar biasa. Maka seiring itu juga kebudayaannya terkikis dong dengan kemajuan yang datang. Secara tidak langsung, pelan-pelan, karena banyak budaya asing. Anak-anak pada saat itu kan kawan saya udah mulai latihan ngedrum. Nah, udah tahu itu yang kawan seperjuangan ya, iya, kecil besar bersama. Udah tahu yang namanya underground, dia nyanyi dengan suara-suara yang merah. Tapi saya sendiri nggak mau melangkah ke sana. Nah, teman itu membuat semacam klub musik atau bagaimana? Di sana kan banyak rumah-rumah studio-studio musik yang disewakan. Oh, siap. Nah, jadi anak-anak begitu pulang sekolah dia langsung ke sana. Sementara saya langsung ke Sanggar. Sanggar, oke. Nah, Sanggar itu ketika sejak awal dibentuk tahun 88 tadi ya, itu butuh berapa lama sehingga ia berkiprah secara mungkin di lokal dulu mungkin atau sebutkanlah Tunku Yusdedi pengalaman di Sanggar Cut Mutia sejak itu dibentuk dibina sehingga ada penari, ada penyanyi, pemusik dan sebagainya sehingga mengikuti event apa saja misalnya. Sejak awal dulu. Dari dulu, kalau misalnya di Banda Aceh, kita ke Banda Aceh kan udah hebat kali. Oh iya, namanya orang daerah ke provinsi kan. Jadi kalau saya ke provinsi itu selalu kalau nggak juara 1, juara 2 sanggar kami. Dia punya prestasi ya. Saingan kita di sini ada Sanggar Cut Nyadin, milik gubernur punya. Dan itu sampai saat ini masih ada. Saat ini Cut Mutia juga sampai saat ini masih ada. Ya. Nah, jadi setiap bupati manapun yang ganti, Sanggar itu tetap masih ada. Tetap ada, oke. Nah, dari situ kita terus menang itu. Kemudian tahun 91 Festival Istiqlal ke Jakarta. 91 loh, pejabat aja susah pergi ke Jakarta. 91? Iya, tahun 91. Itu dengan membawa berapa anggota? Hampir 25 lebih. Itu dengan pesawat kah? Dengan pesawat. Dengan pesawat. Dari Banda Aceh atau Medan? Kita dari Medan. Medan. Nah, pulang dari Festival Istiqlal, kita berangkat lagi ke Malaysia. Iya. Malaysia itu kalau kita show di sana itu hampir 1 bulan. Kalau kita misalnya mainnya di Perlis, dari Perlis 2 malam sana diundang ke Langkawi. Langkawi diundang ke Perak, Perak ke Pahang, Pahang kemudian sampai ke Kedah. Itu kita roadshow itu hampir 1,5 bulan kita di sana. Itu sekali berangkat ya? Sekali berangkat. Kita bisa berjalan kemana-mana. Nah, kemudian dari sana, kemudian dibawa lagi kita untuk shoppingnya main ke Singapura. Acaranya di Malaysia, mainnya ke Singapura. Tapi, ya. Jadi betapa bahagianya kami anak orang miskin ini, yang mencintai seni budayanya sendiri,
bisa berangkat ke luar negeri tanpa mengeluarkan duit Tapi spesial. sebenarnya persoalan seni atau budaya kan tanpa mengenal kelas dan entitas ya. Karena kan dari spirit yang dalam. Ya. Mungkin kebetulan aja yang merasa dari kalangan bawah terinspirasi dengan aktivitas seni ya. Hati ini bagaimana menurut Tengku Yusdedi? Nah, hampir rata-rata dulu anak orang kaya dia mainnya ya hubungan dengan urusan yang modern, dia gitaris, dia nggak akan masuk ke sana. Ada ikut juga anak orang miskin 2-3 orang ikut orang kaya ini. Oke, dalam show pertunjukan dari Sanggar Cut Mutia ini itu apa saja yang ditampilkan? Misalnya ada Ranum Lampuan atau Sedati atau apa? Banyak. Atau ada yang sifatnya sudah modifikasi barangkali? Banyak, ada tari kreasi ya. Karena kita kalau setiap menjadi duta mewakili Aceh ke luar negeri, minimal itu harus membawa 5 tari. Sedati sebagai tari tradisional, kemudian ditambah tari kreasi Aceh, ada tari Limong Sikarang, kemudian ada tari-tari Pukan, kemudian ada lagi tradisi yang namanya Ale Tunjang. Ale Tunjang. Ale Tunjang, kemudian ada lagi nanti yang namanya Pokipah. Jadi semua kearifan Aceh Utara. Yang Ale Tunjang atau Pokipah itu apakah spesifik Aceh Utara dan tidak ada di Aceh lain? Atau Enggak, itu spesifik Aceh Utara. Aceh Utara ya. Pokipah dengan Ale Tunjang. Ini menarik sebenarnya. Jadi ada promosi budaya yang karakteristik Aceh Utara ya. Oke, ketika di luar, katakanlah di Jakarta, di Festival Istiqlal ataupun di Kuala Lumpur misalnya, yang mendapat aplaus dari penonton, yang mana itu? Itu tari Saman. Tari Saman ya? Atau Ratu Jaro hari ini. Ratu Jaro itu ya, karena memang identik dengan Saman. Itu tari Saman Gayo atau tari Saman? Itu kan tarinya kan tari Saman Gayo dasarnya, tapi ketika dia menjadi Rampai Aceh kalau dulu atau Ratu Jaro itu kan dimodifikasi, ada Saman Mesekatnya di sana, ada Mesekatnya masuk situ, ada Saman Gayonya juga di situ. Jadi menjadilah Saman yang hari ini atau Ratu Jaro. Ratu Jaro. Jadi orang begitu nonton jauh lebih menarik dia. Dan sebenarnya ini generasi humanis hari ini harus paham itu sebenarnya bagaimana karakteristik tari itu sejak awal dari nenek moyang turun temurun sehingga di era modern dia tidak lapu. Kira-kira Tengku Yusdedi bisa jelaskan apa sebenarnya fungsi tari tadian itu sebagai fungsi edukasi misalnya. Ada fungsi edukasi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosial, mengeratkan sosial di antar sesama. Yang mana yang lebih menonjol kira-kira? Banyak. Ketika misalnya kita katakan orang Aceh ada beberapa puncak usaha. Puncak usaha orang Aceh yang pertama Meblang, kemudian Megli, yang kelihatan Ulaut. Jadi ke sawah, heboh puncak ke usaha dan ke laut. Anak hari ini, kita hari ini nggak lagi di domain 3 ini. Udah banyak aktiviti yang lain. Udah banyak pegawai negeri, udah banyak ini, itu dan sebagainya. Kadang-kadang anak yang hidup di tengah kota, kok nyanjek ke puncak usaha. Yang pakiban puncak usahanya menyuguhkan urung Meblang. Maka dari situ dipertontonkanlah dalam bentuk sebuah garapan tari. Supaya orang dia bisa menonton, bisa melihat dan terilhami bahwa meno hai urang jauh laut. Meno urang jauh belang atau tari buka dan sebagainya. Makanya kan urang melaut dengan urang mega. Dua samlah ke puncak utama yang ke pangkai bagi ketanya hudiplah menanggra makmu senia iti bum bam bum bum jatuh padi. Ini luar biasa kalau diiringi dengan instrumental musik dengan serune. Oke, kira-kira apa pesan-pesan edukasi yang ada dari bait-bait syair tadi? Yang pertama kan kebersamaan orang Aceh itu luar biasa. Karena dari dulu kalau misalnya orang topadi daging dengan jingki. Dulu topadi kan pakai jingki. Atau yang pakai apa itu? Lesung itu. Ale itu lah yang dibilang ale tunjang. Ale tunjang tadi ya. Oke. Jadi pakai jingki. Jingki kan nggak cukup satu orang.
Nah, dua yang do baule, yang apa yang namanya? do baiku, wah. Yang kasih Yang pelih, yang hijau, kemudian yang jod. Jadi ada jadi biasanya tuh sampai 5 orang dekat jingki itu. ada nilai gotong royong juga ya. Nanti nyokahe piyu kan tolak ilom. Yang piyu tadi ya dia nyanyi, dia berpantun. Karena apalagi hiburan orang zaman dulu. TV belum ada. Oke. Apa belum ada. Dia cuma bisa menghibur dirinya sendiri dengan seni-seninya. Nah, ini apa namanya? Petani menanam padi, panen ada padi ya gitu kan. Untuk dijadikan padi menjadi beras pakai apa tadi? Jingki ya, jingki. Ini sejak kapan itu sudah mulai tergerus dengan arus modern? Atau sekarang apakah masih ada kita temukan di desa-desa? Jingkinya masih ada. Orang yang mengerjakannya mana ada lagi. Jino kan ya gede bak mesin kan si memang belah minyak kan dia kerja. Ya, tapi secara budaya sayang juga generasi tidak paham. Sayang, makanya kebudayaan itu juga dia akan sirna seiring. Atau dia sudah menjadi bahan apa ya, museum kali nggak jengki? Iya, jadi barang museum. Seiring perkembangan zaman. Kemudian kalau tepung yang getop ngejingki dia kasar. Kasar. Okay. Jino ngon mesin Lebih halus, lebih ya. lembut, macam-macam lah. Nah, tapi untuk demikian, makanya cuma seniman bisa menyelamatkan itu lewat sendera tari. Oh, jadi apa namanya? Konfigurasi tari itu memberikan gambaran tentang proses. Ya itu untuk edukasi tadi. Edukasi ya. Jadi tadi ada nilai sosial gotong royong, yang kedua adalah nilai edukasi ya. Oke. Nah, Tengku Yusdedi dalam konteks hari ini misalnya dengan pengalaman di Sanggar Cut Mutia yang sudah berkiprah secara nasional dan internasional. Nah, bagaimana pandangan Tengku Yusdedi melihat generasi hari ini di dalam dunia seni? Banyak berkurang ya. Mungkin karena saya lihat disiplin dalam mengerjakan sebuah pekerjaan anak-anak hari ini itu kurang fokus. Karena mungkin banyak hal yang lain. Dia mengambil ini sebagai yang keberapa di benak dia kita nggak tahu. Tapi kalau kami dulu, selain kami mengaji, sekolah, hiburan kami ya berkesenian. Jadi jiwa kami udah di sana. Kita bisa latihan itu, misalnya datang tamu nih di mobil Owil. Kan terus kami yang jemput tamu itu yang menari di sana. Yeah. Itu pesawatnya turun jam 5 pagi loh. Jam 5 pagi kami sudah di bandara nunggu tamu mobil Owil itu datang. Karena kan pekerjaannya itu kan dari luar semua. Kita tunggu dengan tari Pemulia Jame, kita pukul rapai. Coba anak sekarang diajak untuk berkesenian jam 5 pagi, sementara jam 5 pagi dia belum tidur. Begadang malam ya. Gimana coba? Oke, ini memang banyak hal kondisi yang membuat kita prihatin ya terhadap generasi. Kalau iya seperti itu fakta hari ini, ada tidak saran atau solusi bagaimana seharusnya turun tangan pemuka tokoh masyarakat, tokoh budaya, atau tokoh adat, atau tokoh agama, sekaligus pemerintah negara? Apa yang harus dilakukan ini? Karena kan hilang juga ini. Pemerintah harus konsisten dong. Oh iya? Pemerintah itu harus konsisten. Jangan kita sebagai simbol saja, sebagai temeng saja. Tapi segala sesuatunya nggak pernah tuh kita diperhatikan supaya kita bisa eksis bekerja. Padahal kita segudang daripada pengalaman. Tapi mau kita tuangkan kemana? Lewat apa? Sarananya di mana? Begitu. Nggak lama lagi kita mati. Oke, dalam konteks Aceh misalnya, itu kan masing-masing daerah, kabupaten, atau kota punya seniman-seniman ya. Menurut pengamatan Tengku Yusdedi, ada nggak konsorsium seniman Aceh di mana mereka berkumpul, berbagi pengalaman, berbagi konsep untuk bagaimana menumbuh kembangkan entitas seni budaya Aceh itu? Di mana? Di mana dia mau mengumpul lagi?
Jadi di mana-mana orang sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan game online, sibuk dengan macam-macam. Enggak ya, paling tidak ya adalah seniman atau budayawan yang sudah berkiprah ya, yang sudah menunjukkan karya di level-level nasional internasional. Ini kan harus punya apa ya? Gini loh Pak Prof, yang sayang kita itu ya. Orang yang bergerak di bidang seni, tuanya semua miskin. Nah, Ini perhatian pemerintah coba. berarti ini di dinas apa ini? Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan pariwisata. dan pariwisata, ya. Jadi semua rata-rata orang yang bergerak di dunia seni, tuanya miskin. Anak-anak apakah mau ikut? Kakek Itu miskin contohnya, itu ya. contoh Itu yang saya mau kasih contohnya. tahu. Artinya ini perlu ada gebrakan ya, bukan Nah, gerakan. karena gebrakan. saya ngomong demikian dulunya, lumayan bagus tuh dulu. Rata-rata anak sanggar itu, kalau yang dia ahli olahraga, begitu dia habis, dia bisa jadi security Oke. pekerjaannya, ya kan? Bisa Ada dibantu di penampungan. mana-mana. Kemudian kami, kenapa tidak? Padahal setiap ada PON, Pekan Olahraga Nasional, seniman dilibatkan. Tarian massal, grand opening dan sebagainya. Seni dia Atau event depan. apapun yang ada Apapun digelar. tetap ada seni. Ketika datang tamu, Tapi ditunjukkan. apakah ketika pagelaran seni budaya pernah kita minta orang main tinju dulu sebelum kita menari? Kan tidak. Iya. Tapi kenapa seni ini menjadi tidak hidup? Tidak ada perhatian yang khusus. Akhirnya mana mau regenerasi ikut ke situ? Hari ini semua harapan orang, harapan mamanya, bapaknya, anaknya menjadi orang. Supaya ketika menjadi orang, berkaya. Tapi itu kan Doda Idi itu kan apa tuh? Ada berapa 4 elemen seorang ibu terhadap anaknya. Bemalim, berkaya, bermutuah, berbahagia. Jadi itu sebenarnya Bahagia, metua, malim hanai damang ile, dapat ile bahagia, metua. Berkaya. Nyo bagian lepeng, menyonapeng baru mendemi nyo leh orang kaya. Oh ya. Dan karakteristik inilah sebenarnya harus dipahami oleh orang-orang Aceh dalam berkarakter sebenarnya, ataupun dalam berbudaya. Gimana pandangan Tunku Steady? Bermutua, Ya, itu satu ya. Bermutua pasti nak metuahnya benar pendidikan agama, benar pendidikan dunia akhirat dah. Kemudian bahagia. Bahagianya benar peng. Oh ya. Kemudian Ada pekerjaan. Ada pekerjaan. Mamanya mesaman sampai sedati pacok peng. Ketika nyan hanai permen, tapi beda dengan di Jakarta. Iya. Di Jakarta seniman hebat-hebat. Punya value, punya nilai. Punya nilai. Dan dia punya tempat-tempat yang Dia mentas dan ada feedback dari pementasan ya. Dia punya tempat yang terhormat, punya tempat yang bagus. Kalau udah namanya seniman di sana itu tinggi, bukan sebagai entertain yang bergerak di bidang seni saja, tapi dia seorang pakar di bidang seni itu. Punya kelas gitu Punya ya. kelas. Nah, melihat fakta seperti itu dan memahami realitas seni budaya yang di Aceh saat ini, kira-kira untuk apa? Mengembalikan dunia seni di Aceh kembali kepada habitatnya, sehingga pelaku seni juga mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Apa yang harus dilakukan ini, Tunku Steady? Yang pertama, kita itu harus seringlah buat event pagelaran. Oke. Kalau event pagelaran seni Aceh jarang kita buat, maka orang buat konser di sini. Sementara itu tertolak. Atadanya hana continue. Atago continue uji. Nah, jadi kata pendeleh ke gop. Ada draw depi hanai buda-buda, hanai ada gop hanji main. Oke. Sementara kehidupan rakyat ini butuh seni. Jadi punya ubat hatinya Allah, ubat susah piasan benar. Biasanya ubat hati Allah, ubat susah piasan benar. Nah, piasan inilah salah satunya dunia seni tadi. Dunia seni dan macam-macam. Oke. Yang kedua, harapannya gimana untuk mengembalikan itu tadi? Nah, itu yang satu tadi kita harus sering ya, event. Event. Kemudian yang kedua,
dikasih nilai lah sedikit dari mulai pelaku seninya. Apresiasi ya. Apresiasi. Karena ketika zaman saya dulu itu tahun 90-an dan sampai hari ini yang anak yang sama-sama berkiprah di seni dengan saya tahun 1988 dan alhamdulillah hari ini hebat-hebat. Di Jakarta punya rumah mewah, mobil bagus. Karena mereka nggak pulang lagi ke Aceh. Dia udah menetap di sana. Dia berkesenian Aceh di sana. Artinya ya keberadaan seorang anak manusia itu akan eksis di mana ia dihargai, kan begitu? Benar. Ya. Oke. Habis itu satu lagi yang tinggal di Aceh, yang selevel sama berkesenian dengan saya pada saat itu. Dan hari ini juga dia banyak yang jadi pegawai negeri. Ada perhatian loh pemerintah terdahulu, tapi beda saya lihat dengan hari ini. Hari ini ya. Hari ini kacau balau. Seolah-olah yang terpenting itu apa yang dia kerjakan dan apa yang dia inginkan. Punya orang lain semua nggak perlu. Itu artinya kan perlu juga atensi dari pihak wakil-wakil rakyat misalnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh misalnya. Jadi kalau kita bercerita tentang hal ini, paling dia dengar aja dengan baik dan sopan. Selesai itu nggak pernah dikerjakan. Bagaimana follow up tidak ada tuh. Artinya ya kalau ini keadaannya, saya pikir tokoh-tokoh atau seniman di Aceh harus bergerak, harus menyadarkan negara bahwa salah satu ruh karakter keacehan itu ada pada dunia seni. Ya itu mungkin apa ya. Oke, Tunku Yusdedi sebagai close ya dalam pertemuan kita ini, apa pandangan Tunku sendiri tentang tantangan dunia seni dan apa harapannya ke depan? Jadi ada dua hal itu. Tantangan kita kan semakin banyak kebudayaan luar yang masuk dan dicintai pula kebudayaan itu oleh anak-anak kita. Bisa karena ketidaktahuan mereka dan bisa pula karena keasikan lebih bagus dibandingkan kita punya yang kampungan dan macam-macam lah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita berharap pemerintah hari ini jauh lebih jeli melihat tentang ini, karena ini bukan building, bukan pembangunan, tapi manusia, mental. Nah, dia nggak terwujud dengan apa yang mereka lihat. Mungkin dia bisa buat tol, udah hebat sekali menurut dia. Nah, tapi ketika anak-anak tidak punya nilai, tidak punya mindset yang baik, tol itu parabilumo tinggal ya di tol ya. Kan itu ijak motor. Jadi inilah mungkin mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan anak-anak kita lebih mencintai budayanya sendiri. Apalah arti kita hidup kalau tanpa budaya? Kita tanpa ada adat istiadat kita nggak jalan semua, nggak jalan. Sementara ini kan adat dan budaya ini kan perekat suatu bangsa. Dia sebagai perekat ya. Baik, Tunku Yusdedi. Sarjana pendidikan. Ya, terima kasih sudah hadir ke studio ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi paling tidak bisa memantik nalar pikiran para seniman dan mereka yang bertanggung jawab dalam dunia seni ini untuk menata ulang kembali lah supaya seni di Aceh atau budaya-budaya keacehan ini bisa bangkit kembali. Demikian pertemuan kita dalam kali ini, mudah-mudahan berfaedah. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.